Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Terimanyat Lase dari Universitas Nias yang mengambil jurusan program studi bimbingan dan konseling. Pada hari ini kami akan menjelaskan materi perkuliahan kami dari mata kuliah Pancasila yang diambil oleh Bapak Restu Yandika Sakti Zendrate SHMH. Pada hari ini kami akan menjelaskan pertemuan ke-9 sampai dengan ke-15. Jadi selamat menyaksikan video kami. Terima kasih. Oke, langsung saja kami akan membahas pertemuan yang ke-9, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Yang dimana Pancasila sebagai ideologi negara berfungsi sebagai pedoman arah dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan bermanfaat. Yang dimana di Pancasila sebagai ideologi negara ini, mereka mengajarkan kita bahwa harus bertingkah adil dan mendorong masyarakat untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Jadi, pedoman Pancasila ini sudah memberikan kepada kita pandangan yang dimana peraturan yang ada dalam Pancasila itu harus kita ikuti. Karena kenapa? Jika kita tidak mengikuti peraturan yang ada di dalam masyarakat, ada saja warga-warga yang memiliki sudut pandang yang namanya merendah. Karena kenapa? Kalau tidak kita dasari dengan adanya Pancasila, ada warga yang tidak senang dengan peraturan-peraturan yang dilakukan pemerintah jika mereka tidak menempatkan bagian dari yang telah disusun. Jadi Pancasila ini harus benar-benar adil, yang dimana Pancasila juga terdiri dari 5 butir. Jadi semuanya itu harus dilakukan dengan pemerintah dengan sebaik mungkin, supaya tidak ada warga Indonesia yang berkecil hati untuk mendapatkan bagiannya. Contohnya seperti kami akan mengambil salah satunya saja, yang dimana banyak sekali masyarakat pada saat ini yang masih berkekurangan, sedangkan ada masyarakat yang memiliki pendapatan yang sangat tinggi daripada pendapatan masyarakat yang sederhana, tetapi dia masih menerima bantuan dari pihak yang berwajib yang memberikan bantuan kepadanya, sedangkan mereka tidak melihat orang-orang yang membutuhkan atau masih menginginkan bantuan tersebut, atau yang dalam kutip kata kasarnya yang lebih rendah daripada mereka. Jadi mereka tidak memerhatikan itu. Makanya adanya yang namanya Pancasila sebagai ideologi negara, supaya kita tidak ada yang berat sebelah, tidak ada yang namanya mencari muka atau melihat mata untuk dalam setiap membuat situasi atau memutuskan sebuah aturan. Jadi kita harus berpedoman dengan adanya Pancasila ini atau Pancasila sebagai ideologi negara, membantu kita untuk memajukan dan bermanfaat bagi masyarakat. Jadi Pancasila ini juga sangat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Karena kenapa? Dalam sila-sila Pancasila ada yang namanya mendorong, ada yang namanya keadilan. Jadi baiknya kita saling melihat warga negara kita, saling melihat masyarakat kita yang berkekurangan. Jangan nanti kita lebih berpihak kepada orang yang sudah berada, sedangkan kita tidak memerhatikan orang-orang yang ada di bawah kita. Jadi itulah pembahasan kami di pertemuan ke-9-nya itu. Kesimpulannya yaitu Pancasila sebagai ideologi negara berfungsi sebagai dorongan atau arah tujuan dalam mewujudkan masyarakat Indonesia adil, makmur, dan bermanfaat. Jadi sekian pembahasan kami di bagian pertemuan ke-9. Oke, langsung saja kami akan membahas materi ke-10, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat, yang dimana di sini tertulis yang namanya Pancasila sebagai sistem filsafat. Berarti Pancasila merupakan satu kesatuan pemikiran yang utuh, mendasar, saling berkaitan, dan mengatur pandangan hidup bangsa Indonesia tentang setiap sila tidak berdiri dengan sendirinya, tetapi diwai dan menguasai. Jadi yang dimana sila ini tidak akan berdiri dengan sendirinya, tapi dengannya adanya argumen-argumen dari orang lain, pemikiran-pemikiran dari orang lain. Jadi itu pemikiran semua dikumpulkan dan disatukan dan menjadilah sila, yaitu Pancasila Indonesia. Jadi di sini pemikiran secara filsafat ini kita harus membutuhkan orang lain juga, bukan cuma diri sendiri, untuk berpikir secara mendalam atau berpikir secara mendasar untuk menyelesaikan yang namanya atau untuk menyelesaikan sebuah masalah. Dicari pokok-pokok permasalahannya dan dicari bagaimana cara menyelesaikannya, serta supaya tidak terjadi lagi. Contohnya seperti Bapak Restu Yandika memberikan kepada kami sebuah contoh kemarin pas kami
pas Bapak lagi menjelaskan kepada kami, dia memberikan contoh yang dimana bagaimana jika seseorang itu sakit atau demam. Jadi dicari penyebab demamnya, bukan langsung dikasih obat, tapi dicari penyebabnya apa. Jadi kalau sudah tahu penyebabnya, orang itu disarankan kembali untuk tidak melakukan hal yang sama atau hal yang serupa, supaya penyakitnya itu juga tidak akan terjadi lagi atau tidak terulang lagi. Jadi seperti itu sedikit pemahaman yang diberikan oleh Bapak Restu kepada kami kemarin. Jadi kami sudah tahu, dan dia juga memberikan kepada kami tugas di mana pertemuan ke-11 kami harus mencari yang namanya apakah dulu orang-orang yang memperjuangkan Indonesia, ada salah satu topiknya kemarin, apakah dia benar-benar atau dia sudah terpilih, tapi apakah dia benar-benar terpilih sebagai pejuang yang menjadi pemimpin Indonesia. Tapi berbanyak argumen tentang itu kemarin, ada dari teman-teman dan ditambahkan oleh Bapak Restu. Jadi kami dicoba atau dilatih untuk berpikir secara filsafat atau berpikir secara mendalam tentang materi itu atau tentang tugas itu. Dan alhamdulillah atau syukur kami sudah sedikit tahu, ada peningkatan sedikit tentang yang namanya berpikir secara filsafat tersebut. Jadi intinya berpikir secara filsafat itu berpikir secara mendalam untuk menyelesaikan masalah, dicari penyebabnya secara mendalam supaya hal yang sudah kita lakukan tidak kita lakukan lagi, ataupun jika kita melakukannya kita sudah tahu apa resikonya dan bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi materi ke-10 dan ke-11 sudah saya gabungkan karena berupa tugas dari Bapak Restu, jadi sudah saya gabungkan dalam pembahasan yang ke-10. Karena pertemuan ke-9 yaitu terkait dengan filsafat, berpikir secara filsafat dan berpikir secara mendalam untuk yang namanya Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi kita sekarang akan membahas yang namanya menjelaskan bagaimana berpikir secara filsafat. Oke, materi ke-10, ke-11 berkaitan saja, dan 12 yang saya bahas sekarang menjelaskan bagaimana berpikir secara filsafat. Oke, ini mengarah ke pertemuan kami 11. Kami diberikan tugas untuk berpikir secara filsafat oleh Bapak Restu Yandika, yang dimana kita harus benar-benar tahu atau harus benar-benar tahu menentukan. Contohnya ada sebuah masalah, kita bilang saja masalah ini tentang anak sekolah SD yang memiliki penyakit panas. Jadi dia panas atau demam. Jadi kita mencari lebih dasar kenapa dia bisa panas, atau kenapa dia bisa demam, kenapa dia bisa sakit gara-gara ini. Kita tanya kepada orang yang bersangkutan atau anak tersebut, kenapa kamu sakit, ada apa yang kamu alami, apa yang kamu lakukan pada hari ini. Tentu saja kita bertanya seperti itu kalau kita menanyakan secara berpikir secara filsafat. Jika anak itu memberitahu pada hari ini saya bersekolah dan saya demam panas, jadi jangan kita langsung memberikan obat, mana tahu obat yang kita berikan untuk pereda panasnya bisa tidak cocok dengan apa penyakit yang dia alaminya. Jadi lebih baik kita tanyakan dulu kepada anaknya, baru kita berpikir bagaimana caranya menyembuhkan. Setelah dia memberitahu kepada kita bagaimana peristiwa yang terjadi kepadanya atau bagaimana sebuah argumen yang memberikan kepada kita kepastian bahwa dia sakit karena lewat hujan. Jadi kita memang kita memberikan obatnya, tapi kita tahu dulu bahwasannya mungkin anak itu sudah lewat hujan, jadi dia demam karena sudah lewat hujan, baru kita kasih obat, baru kita kasih tahu. Lain kali kalau lewat hujan, kalau hujan jangan lewat lagi, biar tidak menjadi resiko yang seperti ini. Bisa saja resiko yang sedikit menjadi malah besar, karena kita juga sudah mengingatkannya jika ada pembatasannya itu tergantung anaknya. Jadi
menjelaskan secara filsafat ilmiah seperti itu. Kita cari bagaimana, kita cari awal mulanya terjadinya anak ini demam. Terjadinya demam karena dia sudah lewat hujan. Jadi kita memberikan obat yang juga yang tepat karena dia sudah memberitahukan kenapa dia bisa demam, kenapa dia aktivitas apa saja yang dilakukannya pada hari itu. Jadi kita bisa menganalisis bahwa anak ini benar demam karena dia lewat hujan. Jadi kita memberikan obat, dia meminumnya, dia sembuh. Jadi lain kali jika dia melakukan hal yang sama, kita bisa melakukan juga hal yang sama. Jadi kita tanyakan, apakah itu benar-benar atau tidak? Karena contohnya dia sakit kepala karena adanya belum makan, bisa aja akibat dengan itu. Tapi ternyata dia setelah dia bercerita, kita juga tahu dan kita berpikir secara logis bahwa anak ini sakit karena adanya dia lewat hujan, bukan karena lapar dan bukan hal dengan yang lain-lainnya. Jadi itu menurut saya berpikir secara filsafat, yang dimana pertemuan yang ke-14 yaitu Pancasila sebagai sistem etika, yang dimana di dalam Pancasila itu juga ada aturan-aturannya yang mengenai etika-etika. Bukan cuma dengan pemerintah kita melaksanakan dengan etika, dengan masyarakat juga. Yang dimana sepengetahuan saya atau menurut saya, Pancasila sebagai sistem etika ini yaitu tentu saja dulu dalam Pancasila ini ada aturan-aturannya. Contohnya dengan Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita ambil saja ini tentang Tuhan. Ini tentang Tuhan atau tentang agama yang berbeda-beda. Jadi ketuhanan itu ketuhanan yang Maha Esa, di mana kita menguatkan iman kita. Jadi sistem etika juga diperbuat dalam pasalnya yang ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kita juga harus memiliki etika dalam Pancasila yang pertama ini, yang dimana kita harus menghargai, kita harus menghargai agama yang berbeda, kita harus menghargai suku, budaya mereka. Jadi kita harus menghargai atau memberikan etika yang baik untuk itu. Jangan pula kita sudah menjadi negara Indonesia tapi kita tidak tahu aturan. Itu bukan hanya berguna buat para pendiri negara, tapi kita sebagai masyarakat. Jangan nanti kita bilang Pancasila itu cuma berguna bagi orang yang sudah memiliki pendidikan. Kita yang belum memiliki pendidikan, asalkan kita tahu cara beretika, kita juga akan tahu. Orang yang belum memiliki pendidikan saja bisa dibilang mereka lebih tahu artinya kesopanan, artinya etika yang harus berguna dalam bangsa Indonesia ini. Jadi itu materi yang ke-14, bagaimana kita cara memberikan kepada kita sopan santun. Contohnya seperti tadi saya sudah mengambil Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita harus menghargai, contohnya saja yang sering kami ambil contoh yaitu orang yang berbeda agama dengan kami. Jadi kita saling menghargainya. Jangan nanti karena dia agama yang paling terkecil di Indonesia kita menghujat atau tidak. Kita harus saling mendorong, saling mendukung. Jangankan saling mendorong, saling tidak membuli saja sudah cukup. Jangan kita membesar-besarkan atau mendorong agama lain, tapi kita harus menjaga attitude, perbuatan kita, perilaku kita, atau hal pikiran-pikiran negatif tentang agama orang lain, tentang bagaimana menjatuhkan agama orang lain atau membubarkan negara orang lain. Pernah terjadi yang namanya ditutup semua gereja-gereja. Ya kan, itu udah melanggar Pancasila. Itu udah melanggar Pancasila yang dimana kita tidak diberikan hak untuk beribadah. Begitupun sebaliknya dengan agama-agama yang lain, agama Islam dulu yang terutama yang ada di Indonesia ini secara luas. Jadi intinya dari yang tadi Pancasila sebagai sistem etika, kita saling menghargai seseorang atau saling contohnya seperti perbedaan agama, budaya, ras, suku, antar golongan. Jadi kita harus memilah-milah di mana yang harus kita bukan memilah untuk melakukan sistem etika, tapi kita harus memilah-milah. Contohnya saja kemarin sedikit bercerita di mana teman kami dalam kelas ini pas SMA, kelas kami ada satu Islam. Jadi dia berbicara kepada kami, kenapa ya
karena saya seseorang Islam atau beberapa dari kelas lain Islam, kami tidak pernah disuruh berdoa untuk membawakan di sebuah upacara. Jadi kami berpikir iya ya, kenapa ya, padahal itu kan sama aja agama. Jangan malah karena dia cuma satu orang kita tidak memberikan kesempatan untuk berdoa kepadanya. Jadi suatu saat kami bercerita dengan wali kelas kami juga fair dengan muridnya, jadi kami mudah bercerita kepada wali kelas kami. Jadi dia berkata seperti ini, bukan nggak dikasih kesempatan, tapi dicari kesempatan yang lebih baik untuk mereka bisa memberikan atau bisa berdoa terutamanya. Jadi bukan karena kita agama yang lebih banyak di sini, agama Kristen, kita tidak memberikan kepadanya kesempatan. Oke lah, kami akan mempertimbangkan dan kita akan memberikan dia kesempatan untuk berdoa minggu depan atau minggu-minggu seterusnya. Jadi setelah juga anak itu menceritakan kepada kami juga bisa memberitahukan. Jadi sistemnya yaitu orang lain tidak bisa menebak hati kita. Jadi kita sebagai juga agama lain harus memberitahukan bahwa contohnya ada perselisihan antar agama Islam dengan agama Kristen, kita bilang, jangan kita pendam terus menjadi alasan untuk tidak mempersatukan Indonesia lagi atau mempersatukan kita warga-warga atau masyarakat yang ada di Indonesia ini. Soalnya tidak semua orang bisa menebak isi hati kita, bisa memberikan kepada kita solusi dengan adanya kita bertindak seperti itu. Jadi ada baiknya juga kita memberitahukan apa yang tidak senang kita dengan agama tersebut, supaya tidak ada yang namanya perpecahan antara antar agama yang satu dan agama yang satu. Jadi intinya sistem etika saling menghargai, saling menopang dan saling mendorong supaya sama-sama maju. Jadi itu pembahasan saya tentang materi ke-14 ke-15, yaitu Pancasila sebagai pengontrol ilmu pendidikan. Berarti dalam hal ini bisa kita artikan Pancasila sebagai pengontrol ilmu pendidikan. Pancasila berkedudukan sebagai landasan etis, rambu-rambu motif, dan pedoman utama dalam pengembangan serta penerapan ilmu pendidikan di Indonesia, yang dimana dulu jujur saja dari SD sampai dengan perkuliahan ini kami tetap berturut-turut mempelajari yang namanya pas SMK ada yang namanya PKN, dan sampai dengan perkuliahan ini berkaitan saja yang namanya Pancasila. Jadi tidak terlepas dengan namanya Pancasila, kita benar-benar dituntut bahwa kita harus tahu dan harus mempelajari yang namanya Pancasila ini, karena yang utama di negara ini yaitu namanya Pancasila, karena Pancasila ada 5 butir dan mengandung hal-hal yang memang harus diwajibkan kita tahu, contohnya seperti dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan lain sebagainya. Jadi kita harus dituntut lebih untuk mempelajari namanya Pancasila ini, mendorong kita supaya kita tahu lebih mendalam lagi tentang adanya Pancasila yang adil dan beradab. Jadi jika tidak kita memahami yang namanya Pancasila ini, atau Pancasila ini tidak mengontrol kita atau ilmu pendidikan yang lainnya di bangsa Indonesia, jadi kita tidak tahu bagaimana cara kita menghargai orang lain, kita tidak tahu bagaimana cara bersikap adil, berpikir etis, dan memanusiakan sesama manusia. Jadi setelah adanya yang namanya mata kuliah Pancasila ini, kami lebih memahami, walaupun kami sudah mempelajarinya dari SD, SMP, SMA sampai dengan perkuliahan, tapi kami benar-benar baru yakin karena saya juga sebagai pas SMK, saya tidak peduli sekali dengan yang namanya PKI ini, karena setiap pertemuan di SD, SMP kami tetap mempelajarinya. Jadi bisa kami katakan bahwa itu sangat membosankan. Jadi walaupun materi yang lain juga tetap ada, tapi itu mungkin materi seperti olahraga,
PJOK. Jadi PKN ini kemarin tuh atau Pancasila ini kami tidak terlalu mengambil pusing dengan mata materinya atau mata pelajarannya. Jadi setelah kami memasuki yang namanya perkuliahan, kami baru tahu bahwa Pancasila itu adalah materi atau pembelajaran yang harus diwajibkan di negara Indonesia ini. Jadi bisa dibilang dia yang utama atau terutama dalam sistem pendidikan yang namanya Pancasila. Kita harus diajarkan bagaimana cara kita memanusiakan manusia, bagaimana kita bersifat adil, bagaimana kita bersifat etis dengan sesama kita, bagaimana dengan perbedaan-perbedaan agama, budaya, ras, dan golongan yang lainnya, adat, istiadat. Jadi kita harus mempelajari lebih dalam yang namanya Pancasila, supaya jika kita sudah mempelajari namanya Pancasila, kita sudah tahu bahwa kita harus juga memanusiakan manusia yang seperti kita. Kita juga harus bisa menghargai orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Jangan kita malah egois, kita cuma mementingkan agama kita, mementingkan perasaan kita ataupun kebutuhan kita. Bisa saja kita cuma mementingkan pribadi kita, bisa saja kita cuma bisa dibilang kalau sama kami di sini kehidupan kita, kami cuma hanya mementingkan kehidupan kami, walaupun ada yang lebih rendah dari kami tidak mengartikannya karena kebutuhan kami, atau ada yang namanya keegoisan, tidak mau membagi. Kemarin kami telah mempelajari, ada tugas juga satu sama Bapak Restu sebelum kami menyelesaikan materi kami, yang dimana sifat kepala desa terhadap masyarakatnya. Apa yang harus dilakukan kepala desa kepada masyarakatnya, bersifat adil. Ada beberapa argumen-argumen dan kami juga sudah tahu berarti bahwa argumen kami itu sama. Jadi ada beberapa yang berbeda dan kami menyatukannya menjadi satu. Jadi bahwa seharusnya kepala desa itu jangan melihat orang kaya, orang miskin, orang yang memiliki keturunannya, contohnya keturunan pegawai semua diberikannya bantuan, jangan. Tapi kita harus memilah-milah, kita harus melihat juga orang rendah. Kan orang kaya berasal dari orang rendah, dia kaya karena dia berusaha, bukan berarti orang miskin tidak berusaha, tapi mungkin cara penghasilannya berbeda-beda. Jadi kita harus berlaku adil, dan materi Pancasila ini sangat dibutuhkan dalam negara Indonesia karena dia penunjang atau bukan juga induk dari mata kuliah, tapi dia memang memang mata kuliah yang diwajibkan di setiap sekolah, di setiap perkuliahan, karena dia tidak pernah terlepas dalam yang namanya pendidikan. Jadi ya harus kita pelajari, dan syukur kami sudah mempelajarinya di kuliah, dan kami juga sungguh menarik atau sungguh tertarik dengan mata kuliah ini, bukan karena mata kuliahnya, tapi tergantung cara kita memahami dari guru-guru yang menyampaikan kesenangan kita. Dan syukur kami juga senang kepada Bapak Restu, dia mengajarkan kami, karena dulunya bukan karena apa, guru-guru kami di SMA atau di SMP cuma memberikan kepada kami buku satu tebalnya segini, terus dibilang ini pelajari, terus tulis di buku, terus menjawab, dipelajari, tapi memberikan pemahaman. Mungkin itu yang membuat kami bosan dengan namanya mata kuliah atau mata pendidikan PKN pada saatnya kami dulu pas SMK. Jadi dia berkaitan saja tentang Pancasila, menghargai sesama. Tapi di perkuliahan ini kami diberikan pemikiran yang lebih terbuka lagi, memberikan pandangan-pandangan tentang hal-hal sekitar. Contohnya kepala desa tadi, seperti di desa-desa kita diberikan bahwa kepala desa itu juga harus adil, harus memiliki yang namanya tata krama, harus memiliki yang namanya, atau harus tahu skill yang harus berguna di dalam Pancasila ini. Jadi demikian saja yang bisa saya bahas dalam pertemuan ke-9 sampai 10. Jika tidak ada yang berkenan di pembicaraan kami, mohon maaf selaku kami pribadi. Tapi kalau ada yang kami sampaikan baik, itu kita anggap perkataan kita bersama. Jadi sekian dulu buat materi kami untuk menyelesaikan mata perkuliahan Pancasila pada semester 1. Jadi kami minta sekian dan terima kasih.